Baik, untuk pertanyaan yang berikutnya yaitu bagaimana kita menyikapi fenomena fitnah akhir zaman supaya kita menjadi orang yang beruntung di akhirat nanti. Ya, jadi fenomena berarti kenyataan realita. Al-waqai', fitnah akhir zaman berarti fitnah ini sesuatu yang menjadi sebab sehingga manusia tidak nyaman untuk beribadah, bahkan berkehidupan. Ya, termasuk merusak hati. Ketika hatinya baik, setelah ada fitnah mungkin berubah menjadi tidak baik. Bagaimana caranya? Kalau Rasulullah SAW menyampaikan dalam suatu hadis yang panjang, menceritakan tentang sejarah ada seorang hamba yang beribadah dengan ibadah yang sangat baik sampai ke tingkat sampai dinaikkan ibadahnya ke langit satu, kemudian ditolak karena orang ini melakukan suatu perbuatan yang tidak baik sehingga amal ibadahnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang bisa sampai naik ke langit yang kedua, tapi ternyata nggak bisa naik lagi. Ini karena melakukan hal-hal yang menyebabkan amal ini tidak bisa naik lagi. Ya, bahkan ketika para malaikat sudah membawa amal ibadah hamba tersebut, mungkin sampai ke langit yang 7 sekalipun, bisa jadi tetap ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus bagaimana kita caranya? Kita sampaikan intinya aja ya. Intinya adalah di akhir zaman ini kita pintar menjaga mulut kita. Jangan suka mencampuri urusan pribadi orang lain. Itu di antara resep Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jaga lisan kita. Kalau kita lisan yang zahir ini atau lisan yang berupa jari yang kita suka ngetik-ngetik tuh, ya, di medsos itu lisan juga kan? Nah, karena tulisan adalah lisan yang kedua. Nah, kalau kita bisa menjaga lisan kita atau tulisan kita sehingga tidak menyebabkan suasana semakin runyam, ya, insya Allah dia akan selamat karena tidak banyak keburukan Allah untuk dia. Yang kedua, di antara yang menyelamatkan adalah memperbaiki kondisi hati dia sendiri dulu. Artinya ketika dia bertemu dengan orang soleh, dia berkata, hati kita akan mengatakan, meyakini bahwa dia lebih baik dari kita. Karena kita, masya Allah, amalnya sangat buruk. Kalau kita bertemu dengan orang yang mungkin menurut kita orang yang buruk, kita tetap menganggap dia itu lebih baik dari kita. Karena apa? Karena yang lebih tahu tentang kebaikan seseorang adalah hanya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika kita melihat ada orang-orang kafir, kita tidak usah sombong. Kita jaga iman kita, ya. Kita anggap saja dia lebih baik dari kita, bukan agamanya, bukan keyakinannya, tapi orang itu. Orang itu bisa jadi lebih dari kita. Bisa jadi dia ditutup dengan husnul khatimah, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara kita yang mengotori hati ini dengan akhlak yang tidak baik, apa yang terjadi? Wallahu a'lam, kita nggak tahu. Bisa jadi dicabut. Naudzubillah min dzalik. Jadi jaga hati, jaga lisan, jangan suka mengikuti hawa nafsu untuk menyelidiki masalah orang lain. Ya, untuk apa istilahnya ya? Bisa pengen tahu urusan pribadi lah. Nah, apalagi kalau yang Anda cari-cari kesalahannya adalah orang-orang soleh, keluarga Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kita jaga. Oke, setuju ya? Kita tidak membedakan habaib, semuanya adalah orang-orang yang kita cintai. Karena kita memang mencintai mereka karena cinta kita kepada Rasulullah. Jangan sampai kita mencela siapapun di antara keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu bukan hak kita. Kewajiban kita adalah tetap menjaga hati kita, lisan kita tetap menghormati.
karena kita tidak tahu hakikatnya. Karena yang tahu hakikatnya sesungguhnya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah kalau kita jaga lisan, jaga hati, tidak suka pengen mencari kesalahan orang lain atau masalah pribadinya, kita akan selamat di akhirat karena tidak banyak nilai merahnya. Kita akan semakin dikenal oleh masyarakat sebagai orang yang pendiam, diam dari kesalahan orang lain, artinya tidak suka membuka aib orang lain. Dengan mereka tahu doa mereka kan baik kepada kita, ya lebih baik kita jadi orang yang setiap hari menghitung berapa jumlah kata yang kita keluarkan, apakah nanti masuk hisab atau masuk siksa apa tidak, ya jangan kita sibuk mencari urusan orang lain. Ini ngomongnya begini, kita goreng supaya nanti dia jadi orang yang dihina oleh yang lain. Na'udzubillah min dzalik. Itu di antara tata caranya ya. Mudah-mudahan kita bisa menjaga hati kita. Allahumma amin ya rabbal alamin. Shallu ala Nabi Muhammad.